Apakah dia sempurna? Siapapun dia, aku tidak peduli. Yang kubutuhkan saat ini adalah penerimaanmu akan hadirku. Itu sudah cukup. Selebihnya, biarlah aku yang berjuang. Tidaklah aku membahas kisah kita yang dahulu. Aku hanya ingin memulai sesuatu yang baru bersamamu. Aku hanya ingin melangkah bersamamu. Aku bukan yang dulu. Aku telah banyak belajar dari kesalahan masa lalu. Ada yang telah kuperbaiki dan ada yang sedang kuperbaiki. Tidak salah kan jika aku kembali ingin menjalin kisah bersamamu. Bukan perasaan kanak-kanak yang aku bawa ke hadapanmu. Ini adalah perasaan orang dewasa yang ingin serius menjalani kisah asmara. Tidak ada lagi cinta monyet yang telah menjadi tradisi bagi para remaja. Aku tidak bermain-main atas perasaan yang hadir tiba-tiba. Jika kamu mengatakan masa lalu yang melandasi kedatanganku ini, kamu salah. Aku tidak memaksa apa-apa. Namun, janganlah berbuat curang dengan cara memilih mengenang dia sebagai alat penolakan untukku. Kamu tidak tahu seberapa banyak keberanian yang harus kubawa untuk menyatakan perasaan ini. Mengingat aku merasa kamu telah lupa akan perkenalan kita. Contohnya, saat pertama kali aku menyapamu, aku merasa asing, bahkan seperti seseorang yang sedang melakukan pendekatan dengan ribuan niat yang telah terancang. Padahal aku hanya datang untuk menyapamu sebagai seseorang yang pernah berjalan denganku. Kita hanya masa lalu dalam hitungan hari itu. Tetapi tidak salah jika aku kembali mempertanyakan cinta monyet yang dahulu sering loncat ke sana sini kan. Kehidupan asmara memang begini. Dan kamu pasti tahu bahwa asmara selalu menyimpan misteri dan sulit dimengerti. Itulah yang aku rasakan. Jangankan kamu, aku sendiri pun tidak tahu mengapa rasa ini ada. Padahal hanya lewat sebuah sapaan singkat yang kemudian berlanjut pada kesungguhanku untuk rutin mengabarimu. Jika perasaan ini salah, salahkan saja aku. Jika perhatianku salah, salahkan saja aku. Jika kepedulianku atas kesehatanmu juga salah, salahkan saja aku. Karena akulah dalang di balik semua perasaan yang tetap kubuat bertahan. Karena aku pelaku yang tetap mencoba mencuri hatimu. Karena akulah terdakwa yang terus-terus saja memaksamu untuk menerima. Tak semestinya kamu menghukum perasaan orang lain segini rupanya. Janganlah menjadi wanita yang mengurung diri lantaran berpikir sendiri adalah ketetapan yang baik. Beri kesempatan, mungkin di hari depan aku akan mendapatkan hatimu. Terima saja cintaku, selepas itu jika kamu ingin kita bersama, tunggulah. Aku akan mempersiapkan diri dan dengan bekal-bekal ilmu dan materi, aku ingin mengajakmu berumah tangga. Aku ingin kita sama-sama membina dan berbagi suka maupun duka. Tak ada yang lebih indah dari ini. Aku ingin tahu seperti apa lelaki itu. Sebaik apakah dia? Apa keahliannya? Apa yang dia punya? Tuhan yang mengatur segala rencana. Aku kerahkan berbagai macam doa. Biarkan langit yang mengurai doa-doa itu. Jika ada doa yang kuiring dengan tangis sebab perasaan yang begitu ingin memintamu menjadi milikku, biarlah aku saja yang menyimpannya. Semoga diam-diam air mataku yang jatuh mampu menyentuh hatimu di kala kesunyian membuatmu termenung. Aku hanya merasa dibuang, bukan menudingmu karena untuk membaca pesanku saja. Kadang aku harus menunggu 2 hari. Padahal kamu tidak punya kesibukan apa-apa. Sebegitu mengganggukah pesan-pesanku? Sebegitu bencikah kamu akan kedatanganku? Harus kamu tahu, apa yang ada di dalam hatiku lebih besar daripada yang kamu tahu. Aku tidak menyalahkan siapapun. Kamu kurang paham apa yang aku sampaikan. Keputusanku untuk sendiri adalah pilihan dari hati.
bukan pula masa lalu kita sebagai tempat alasan bagiku. Semua itu hanya sebagai landasan yang mempertanyakan datangmu. Lagian punya hak apa aku sehingga berani menyalahkanmu? Setelah dia tiada, aku sering berpikir apalagi tujuan hidupku. Dosa-dosa dari lisan perbuatan atau mungkin kesalahan yang pernah kulakukan telah menggunung. Bukankah lebih baik jika aku memilih untuk memperbaiki diriku? Aku tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Entah apa doa yang kamu ucapkan. Semoga saja Tuhan tidak menyampaikannya kepadaku. Biarkanlah doa itu mendarat pada sebuah atap rumah seseorang yang mungkin diam-diam juga mendoakanmu. Pikirkanlah kali ini, kehidupan yang kupilih ini akan tetap kujalani tanpa siapapun. Aku tidak mungkin bersamamu bila ternyata perasaanku masih untuknya. Sebuah hubungan akan terasa hambar dan hampa jika tidak diisi dengan perasaan yang tulus. Kamu seharusnya sudah banyak belajar jika diukur dari umurmu yang semakin matang. Untuk apa kamu mengejar seseorang yang jelas tidak menginginkan apa-apa darimu? Untuk apa kamu memperjuangkan seseorang yang bahkan untuk membaca pesanmu saja ia butuh waktu luang, bukan meluangkan waktu? Kamu tidak berarti apa-apa, pikirkan dirimu. Sungguh dengan berat hati, jika kamu ingin tahu siapa dia, maka akan kuberitahu. Tapi setelah pesan ini kamu baca, tolong, beranjaklah dari hidupku yang sudah bahagia. Hadirmu sulit untuk diterima. Kamu adalah tamu yang tidak pernah kuinginkan hadir di dalam rumahku. Dialah yang selalu kutunggu. Dia yang kamu pertanyakan adalah lelaki paling berpengaruh setelah nabi dan ayahku. Dialah lelaki yang mengubah pandanganku untuk melihat lebih jauh. Dialah lelaki yang mengajarkan bahwa hidup tidak selalu perihal gaya. Dia adalah lelaki yang siap memakai kain cabik asalkan anak-anak yang malang di luar sana memakai pakaian paling bagus. Dialah lelaki yang membuatku punya ambisi penuh untuk mengisi hati dengan kebaikan-kebaikan. Kamu tidak bisa menandinginya dan aku pun tidak sudi jika dia bertanding denganmu. Sudah cukup memaksa perasaanmu. Kamu akan menemukan yang lebih dari apa yang kamu harapkan. Bukankah kamu sering berdoa? Bukankah kamu mengandalkan doa menjadi tempat penyampaian paling dipercaya? Aku juga mengandalkan doa untuk menolak segala perasaanmu yang ada. Pintu hatiku sudah kututup. Ketuklah pintu hati yang lain. Mungkin ini tidak penting bagimu, bagian yang mungkin membuatmu bosan, sebab perasaanmu tak sama dengan apa yang aku rasakan. Percakapan-percakapan tak jelas itu mungkin hal yang tidak terlalu berarti bagimu. Juga chat dan pesan singkat yang lebih sering kamu balas dengan 1-2 kata saja. Dan kadang kamu begitu menyebalkan, hanya membalas dengan 1 huruf. Y. Namun semua itu menjadi penting bagiku. Aku hanya ingin tahu bahwa kamu masih ada. Mengetahui kabarmu dan memastikan kamu baik-baik saja adalah salah satu cara yang membuatku tetap bahagia. Ini bukan perkara tetap bersamamu, bukan juga perihal memilikimu. Lebih dari itu, ini tentang perasaan yang masih sama. Perasaan yang hanya kepadamu saja. Hal yang tidak bisa kurasakan kepada yang lain. Tentang hati yang hanya ingin menaruh segala tentangmu di sana. Tentang ingatan yang tak pernah bersedia melepaskanmu terlalu lama. Kamu bisa mengelak, juga bisa menolak sesukamu. Tidak ada yang salah dengan apa yang kamu lakukan. Kamu bisa memilih dan melakukan apapun yang kamu mau. Tidak ada yang bisa memaksakan memang. Aku juga tidak ingin memaksakan apa-apa. Bahkan jika kamu menjauh sekalipun,
aku tidak bisa menahanmu. Aku juga tidak akan memohon. Aku juga tidak akan memohon agar kamu tetap di sini, tinggal di sini. Namun, perasaan yang tumbuh dan terus bertambah bukan hal yang bisa kuperbuat semauku. Perasaan itu tetap saja ada. Meski berkali-kali aku pun mencoba mengusirnya. Barangkali itulah salah satu sebab kenapa ada orang yang bertahan bertahun-tahun. Kenapa ada orang yang betah meski tak lagi dibutuhkan. Kenapa ada orang yang bersikeras meski hatinya berkali-kali dihancurkan. Kenapa ada orang tetap ingin menetap meski tak lagi ditatap. Sebab terkadang cinta lebih kuat dari apapun. Ia bertahan dan tak pernah mau pergi meski tak juga memiliki. Ia tetap ingin menjadi ada, bahkan pada seseorang yang menganggapnya tiada.